Hai guys, balik lagi bersama gua di Review Movie. By the way, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali ini gua mau mereview sebuah film produksi dari XYZ. Yang kita tahu produksi ini terkenal dengan film-filmnya yang aneh dan menyeramkan. Meskipun gak masuk box office, tapi layak banget buat kalian tonton. Dan kali ini film yang akan kita bahas berjudul Tas 2014. Film ini serem parah. Apalagi kalau kita menempatkan diri kita kepada si tokoh utama yang dirubah menjadi anjing laut atau walrus. Baiklah, daripada kalian penasaran, kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan konten-konten ini, jangan lupa untuk subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Review Movie. Film ini diawali dengan podcast yang dilakukan dua orang pria. Mereka membahas tentang hal-hal konyol dari para uploader. Sepertinya mereka melihat sebuah video yang sosokan memakai samurai untuk berlaga di depan kamera. Namun secara tidak sengaja samurai itu malah memotong kakinya hingga putus. Dan mereka pun malah menjadikan candaan di podcast itu. Malah mereka berbicara, seharusnya anak itu jangan bersedih karena videonya malah ditonton orang banyak, bahkan trending. Banyak duit dong, sambil ketawa. Dua orang itu bernama Wallace dan Teddy. Mereka adalah sahabat yang cukup dekat. Dan singkat cerita, Wallace berinisiatif akan mengunjungi si anak yang ada di video tadi untuk diwawancarai tentang kebodohannya dan tentunya akan dijadikan bahan candaan di podcastnya nanti. Meskipun sudah dilarang pacarnya yang bernama Ellison karena katanya mencari job dari kesulitan orang lain itu tidak baik. Namun Wallace bodoh amat dan tetap pergi ke sana. Singkat cerita, ketika Wallace sampai di tempat tujuan, ternyata anak itu sudah meninggal. Diduga bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan dirinya yang hidup hanya dengan satu kaki. Wallace merasa kesal. Katanya, kenapa tidak menunggu 2 hari lagi untuk bunuh diri? Sungguh edan sekali. Kemudian dia menelepon manajernya karena dia tidak bisa mewawancari orang yang sudah mati. Lalu ketika dia sedang berada di sebuah bar, tiba-tiba dia melihat catatan di WC yang berisikan curhatan tentang seorang kakek tua di pelosok Kanada. Dia mengaku mempunyai sebuah cerita yang bagus untuk di-share dan memerlukan sebuah media untuk meliput kisahnya yang sangat menakjubkan itu. Wallace pun seketika tertarik dengan melihat tulisan itu. Dan dia berpikir daripada dia kembali ke Amerika dengan tangan kosong, setidaknya dia membawa sebuah cerita menarik untuk dibawa pulang. Lalu dia pun pergi ke tempat itu dengan perjalanan kira-kira 2 jam dari tempat persinggahannya. Lalu dia pun menyewa mobil untuk sampai ke sana. Sesampainya di sana, dia pun bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Howard. Dan dia pun mulai menceritakan kisahnya. Dan Wallace pun sangat bersemangat untuk mendengarkan cerita dari Howard. Howard pun bercerita bahwasanya dia dulu pernah menjadi seorang koki di sebuah kapal perang dan pernah berburu hiu legendaris. Namun sialnya, kapal yang dia tumpangi menabrak gunung es dan tenggelam. Lalu dia pun terapung tidak jelas di perairan gelap entah di mana. Di dalam sekaratnya, dia menemukan sebuah pulau kecil. Lalu dia melihat walrus atau anjing laut. Walrus itu sangat baik dan menganggapnya sebagai anaknya dengan menghangatkan tubuhnya. Kemudian saat Wallace tengah asik mendengarkan cerita itu, tiba-tiba dia merasa pusing. Ternyata di dalam teh yang disajikan tercampur obat bius dan Wallace pun tak sadarkan diri. Lalu di dalam bayangan Wallace, dia mengingat saat-saat indah bersama pacarnya. Mantap-mantap, berduaan, dan bercandaria bersama. Dan kali ini berbeda. Lalu dia pun tersadar dan berada di sebuah rumah psikopat gila yang akan membuatnya sesuatu yang sangat mengerikan. Dan ketika dia sadar, dia pun disapa oleh psikopat itu dan memberinya minuman. Lalu Wallace pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Lalu psikopat itu pun menjawab, kau telah digigit laba-laba beracun yang membuat dirimu pusing dan membuat kakimu bengkak. Untung saja kau sudah diobati. Lalu Wallace pun tidak merasakan kakinya. Lalu ketika dia melihatnya, ternyata kakinya sudah dipotong. Wallace yang kaget sepertinya tidak percaya. Dan memang tentu psikopat yang melakukannya. Laba-laba hanyalah karangannya saja untuk membuat alasan. Dan pada suatu malam ketika mereka sedang makan malam, Wallace tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ternyata dia disuntik lumpuh untuk sementara. Wallace pun hanya bisa berteriak-teriak saja.
Dan di sini Wallace pun mengetahui bahwa dirinya akan dijadikan seorang warlords. Di sisi lain, pacar Wallace yang berada di Amerika dan khawatir dengan keadaan Wallace. Dia terlihat seperti curhat dengan seorang laki-laki lain. Di pembicaraannya, kita tahu bahwa pacarnya menganggap Wallace berselingkuh dan sengaja untuk tidak mengabarinya. Kemudian dia menelepon Wallace, dan Wallace yang ripuh mendengar deringan HP-nya yang sedikit aneh. Namun ketika dia akan mengangkatnya, ternyata teleponnya pun ditutup. Lalu Wallace mencoba menelepon balik pacarnya, namun tidak diangkat karena memang memakai mode getar saja. Lantas dia mencoba menelepon temannya yang bernama Teddy. Itu juga sama tidak diangkat karena ternyata Teddy sedang bersama pacarnya Wallace. Ternyata di sini kita melihat sedikit skandal yang epik antara teman makan teman. Pasti Teddy tidak akan mengangkat HP-nya karena sebentar lagi dia akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari pacar temannya yang sedang kesepian. Di keesokan harinya, saat mereka terbangun dari bobo enak, pacarnya melihat HP-nya banyak panggilan tak terjawab dari Wallace. Juga ada voice note yang berisikan permintaan tolong Wallace dari psikopat yang akan mengubahnya menjadi anjing laut. Sontak pacarnya pun panik dan langsung pergi ke Kanada bersama Teddy. Di sisi lain, Wallace kini sedang dipermak menjadi walrus dengan dipotong-potong dan dijahit-jahit sesuai desain yang sudah disiapkan. Rancangan menjadi walrus kini dikerjakan psikopat itu, dan pada akhirnya Wallace kini telah menjadi walrus seutuhnya yang terbuat dari kulit-kulit manusia, dan nyatanya taring walrus terbuat dari tulang betis Wallace sendiri. Dia diikat dan diperlakukan layaknya walrus. Kemudian dia diseret, dimasukkan ke dalam air karena katanya anjing laut harus bisa berenang. Dan ketika Wallace ditarik ke dalam air pun dia merasa kesulitan dengan tubuh barunya dan dia pun tenggelam. Ketika dia di dalam air, dia pun melihat bangkai walrus yang lain dan tentu terbuat dari manusia. Dia pun kaget, ternyata bukan hanya dirinya korban satu-satunya. Ternyata banyak sekali korban seperti Wallace yang dibedah-bedah di tempat itu. Di sisi lain, Teddy dan Allison yang sedang sibuk melacak keberadaan Wallace, mereka mencari ke kantor polisi dan ke tempat penyewaan mobil, namun hasilnya nihil. Tapi mereka mendapat petunjuk dari seorang detektif aneh yang katanya dulu dia pernah mencari tahu tentang pembunuhan berantai dalam 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun dia terus mencari kasus ini, namun tidak pernah terpecahkan. Lalu dia berkata, mayat-mayat dalam kasus pembunuhan itu selalu dalam bentuk yang aneh dengan kaki yang dipotong dan tangan yang dijahit ke badan. Lalu di mulutnya pun sudah terpasang taring panjang yang terlihat seperti taring walrus. Dan ternyata setelah diteliti itu terbuat dari tulang betis korban. Dia pun akan mengungkap kasus ini kembali bersama mereka berdua. Di sisi lain, psikopat itu sedang berbicara kepada Wallace yang sudah menjadi walrus. Dia berbicara tentang kecintaannya kepada walrus yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya. Lalu Wallace pun diberi makan ikan. Mau tidak mau dia pun memakannya mentah-mentah layaknya anjing laut. Dan psikopat itu merasa senang karena Wallace sudah semakin mirip dengan walrus. Di hari berikutnya kini kita melihat Wallace sedang belajar berenang bersama dengan psikopat itu. Dia berenang sambil bercerita. Ternyata dulu psikopat itu waktu terdampar dia terpaksa membunuh walrus yang telah menyelamatkannya untuk bisa makan dan bertahan hidup. Dan ternyata psikopat ini merasa bersalah seumur hidupnya dan ingin membuat walrus yang ingin diberi nama Mr. Tas itu. Gak tahulah, emang pikiran psikopat udah gila dan gak masuk di akal lagi ya. Kembali kepada Allison, Teddy dan si detektif aneh itu mulai mencari dan menelusuri jejak Wallace. Dia melihat mobil Wallace yang tercebur di sebuah danau. Diduga dibuang dengan sengaja. Jelas mereka semakin dekat dengan Wallace dan mereka dibekali senjata karena kita tahu psikopat mah selalu kuat. Kemudian ketika mereka telah menemukan tempat persembunyian psikopat itu, mereka mulai mendengar suara teriakan-teriakan aneh dari dalam rumah itu. Ternyata itu adalah teriakan Wallace dan psikopat yang sedang bertarung. Hanya saja uniknya psikopat ini memakai baju walrus dan bertarung seperti walrus. Dia mengatakan dulu Mr. Tas atau singa laut yang dibunuh, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan dirinya yang sudah membunuhnya dan memakannya. Dan kini dia mau Wallace bertarung sebagai Mr. Tas dan melawannya. Dia harus bertarung atau dia akan mati. Dan walaupun dia menang, Wallace tidak akan pernah menjadi manusia kembali. Lalu dengan amarahnya Wallace menusuk dada psikopat ini dengan taringnya
meskipun harus berkali-kali. Lalu kita lihat dari ekspresi psikopat itu, sepertinya dia merasa lega karena dia sudah tidak merasakan bersalah lagi dan menganggap Mr. Tas sudah membalas apa yang sudah dia lakukan kepadanya, dan psikopat tua itu pun mati. Tak lama berselang, akhirnya Allison dan Teddy telah sampai di tempat itu dan kaget melihat kondisi Wallace yang sudah menjadi anjing laut. Ya bayangin aja kalau pacar lo jadi kayak gitu, anjay, ngeri parah bro. Lalu ketika detektif aneh itu datang, dia melihat Wallace dan merasa walaupun Wallace hidup, dia hanya akan mendapat penderitaan saja. Jadi dia memutuskan untuk menembak Wallace, namun tiba-tiba dihentikan oleh Allison. 1 tahun kemudian, kita lihat Allison dan Teddy sudah menjadi sangat dekat dan ternyata mereka datang ke sebuah kebun binatang tua. Apa iya sih si Wallace dimasukin kebun binatang? Dan ternyata si Wallace disimpan di kebun binatang. Lalu Allison pun berbicara dan mengingat masa-masa indahnya dulu. Namun kini semua sudah berubah. Si Wallace sudah tidak bisa lagi merasakan keindahan dunia. Jadi dia harus menjadi warlus di kebun binatang tua yang sepi pengunjung seumur hidupnya sampai dia mati. Dan di akhir, Allison memberikan ikan dan dimakan oleh Wallace. Dia pun mengatakan, "Aku akan selalu mencintaimu." Dan Allison pulang. Lalu Wallace pun menangis dan film pun berakhir.